Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan limpahan beliau, kita dapat berjumpa lagi dalam diskusi mata kuliah Hukum Islam di Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita nantikan di dunia maupun di yaumil kiamah nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Bella Aulia Lestari dan Muhammad Radihan, yang akan berdiskusi yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu latar belakang dari makalah hari ini. Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi yang dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaharuan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling berketergantungan. Ide-ide pembaharuan di Indonesia terjadi pada abad ke-20 yang dibawa oleh para tokoh yang semula belajar di Mekah. Tokoh-tokoh tersebut nantinya akan dijelaskan dalam pembahasan berikut. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Pertama, bagaimana sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana tokoh-tokoh dan ide-ide pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum Islam dan untuk mengetahui tokoh-tokoh ide pembaharuan dari hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yaitu sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum Islam di Indonesia pernah mengakar sebelum masuknya kolonisasi di Indonesia. Masa ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam ke Indonesia yang memberlakukan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Proses islaminasi hukum Islam yang terjadi pada awalnya dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab dan masyarakat Indonesia dengan cara kontak dagang dan perkawinan. Kontak dagang dan perkawinan dengan orang Indonesia dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya setempat. Pembentukan keluarga Islam inilah kemudian menjadi masyarakat Islam di Indonesia. Setelah hukum Islam mengakar, kemudian tugas saudagar digantikan oleh ulama untuk melaksanakan syiar Islam di Indonesia. Dari ulama inilah kemudian raja-raja belajar dan selanjutnya memberlakukan hukum Islam walaupun tidak secara penuh. Hukum Islam berlaku setapak demi setapak, tanpa paksaan dan tanpa menimbulkan bentrokan dengan budaya dan adat istiadat asli di Indonesia. Akan tetapi hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat dengan bijaksana, penetrasi damai, dan menghargai budaya asli di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia lahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif dan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan perspektif historis sangatlah penting. Sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa kerajaan. Yang kedua, sebelum Islam datang ke Indonesia. Dan yang ketiga, di Indonesia telah ada 2 macam peradilan, yakni peradilan pradata dan peradilan padu. Peradilan pradata yang mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja dan peradilan padu yang mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan agama. Dilihat dari segi materi hukumnya, pengadilan pradata bersumber pada hukum Hindu. Ini untuk yang zaman dahulu. Sedangkan peradilan padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain beda sumbernya, 2 macam peradilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya.
Aturan-aturan hukum pradata dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sedangkan hukum padu bersumber pada hukum kebiasaan atau praktik sehari-hari sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis. Dilihat dari secara kronologis tentang pemberlakuan hukum Islam secara menyeluruh, berikut dapat saya jelaskan dari historis Statuta Batavia pada tahun 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, di Weyfager menyusun kompendium atau buku ringkasan mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, kemudian diberlakukan di daerah jajahan VOC. Kompendium ini dikenal kemudian dengan sebutan Kompendium Feyzer. Selain itu, dipergunakan juga kitab Mohahar dan Papekam Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh BJD Cloudwich untuk daerah Brunei dan Goa di Sulawesi Selatan. Jadi selama VOC berkuasa selama 2 abad kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam. Kenyataan ini dimungkinkan karena jasa dari Nuruddin Al-Raniri yang hidup pada abad ke-12 di Aceh. Ia menulis buku Syirat Al-Mustaqim yang artinya jalan lurus pada tahun 1628 Masehi. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Pegangan umat Islam. Kemudian ada lagi kitab oleh Mufti di Banjarmasin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Buku ini dijadikan pegangan untuk menyelesaikan sengketa antar umat di daerah Kesultanan Banjar. Di daerah Kesultanan Palembang adapun menjadi pegangan buku dan beberapa kitab diterbitkan sebagai untuk menyelesaikan masalah hukum waris dan hukum keluarga, dan adapun lain sebagainya. Tanggal 25 Mei 1960, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan Resolusi der Instandsregering. Permulaan abad ke-19 telah mulai muncul sikap-sikap curiga dari pejabat kolonial atau yang disebut dengan Belanda. Dahulu, dari sejarahnya, Belanda menguasai Indonesia hingga ada diciptakannya Mahkamah Agung Belanda. Kemudian, sebagai klimaksnya, karena pengadilan Belanda tidak mampu menerapkan undang-undang agama bagi Bumi Putra, maka dibentuklah peradilan agama dengan nama yang salah, yaitu Prithireth atau peradilan pendeta. Dulu namanya peradilan pendeta, melalui STBL 1882 nomor 152. Prithireth ini dibentuk setiap wilayah landrat atau peradilan negeri. Adapun wewenangannya meliputi perkara-perkara antara orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi saudari Bella.
memasuki tokoh-tokoh pembahasan hukum Islam Indonesia, yaitu yang pertama ada tokoh Hasbi As-Siddiqi, fikih Indonesia. Profil beliau ini merupakan seorang pemikir keamanan Indonesia yang menekuni bidang disiplin ilmu keislaman. Nah, khusus dalam bidang hukum di dalamnya. Beliau berpendirian bahwa syarat Islam bersifat dirama dan elastis sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Nah, kemudian tokoh pembahasan tokoh pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yaitu ada Hazirin, Mazhab Nasional Indonesia. Hazirin adalah mantan guru besar hukum Islam dan hukum adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di antara sumbangsih beliau dalam pemikiran hukum Islam ialah upaya mengintroduksi teori. Kemudian ada pun tokoh selanjutnya, itu adalah Ibrahim Hussein, memfikihkan nas kat 1, kat I, bukan 1. Nah, beliau adalah salah satu pakar fikih Indonesia yang cukup terkemuka. Beliau pernah menjadi guru besar di Fakultas Syariah IAIN sekarang, itu menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemikirannya tentang pembaharuan hukum Islam dimunculkan untuk menyambut daripada gagasan Munawir Syajali. Adapun ijtihad yang beliau lakukan ialah ada beberapa langkah, itu mensyaratkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka, mengalahkan pengkajian di dalam bidang usul fikih munawwaratus syar'iyat dan hikmah tasyri'. Yang ketiga, meninggalkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak harus terikat dengan salah satu mazhab. Nah, kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan toleransi bermazhab dengan mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di Indonesia tentunya. Kemudian tokoh selanjutnya ya adalah Ali Yafi dan Sahal Mahfuz. Itu mengembangkan suatu disiplin ilmu fikih tentang fikih sosial. Sebagai tokoh sosial, maka mereka berdua juga dikatakan sebagai tokoh intelektual yang cenderung memarginalkan fikih klasik. Nah, begitu teman-teman. Kemudian melalui elaborasi dan komprehensif, mereka berupaya menggali khasanah fikih klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi. Kemudian penutup, sejarah hukum di Indonesia, hukum Islam lebih tepatnya, pernah mengakar sebelum masuknya kolonialisasi di Indonesia. Masa ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam ke Indonesia yang memberlakukan hukum Islam dan corak pemerintahan Islam. Proses islamisasi hukum Islam terjadi pada awalnya dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab dan masyarakat Indonesia dengan cara mereka melakukan kontrak dagang dan perkawinan. Nah, begitulah hukum-hukum Islam di Indonesia masuk. Adapun tokoh-tokoh pembaruan hukum di Indonesia tadi ialah aktualisasi hukum Islam Indonesia, Ibrahim Hussein, pemikihan Naskot I, kemudian Ali Syafi'i dan Sahal Mahfuz, itu fikih sosial. Adapun saran dari
makalah yang telah kami persembahkan ini tentunya kami selaku penulis menyadari bahwa jika dalam penyusunan makalah ini masih banyak memiliki kesalahan serta jauh dari kata sempurna, dan kami sangat menerima apabila pembaca ingin memberikan kritik atau saran yang membangun agar terciptanya keperfekan atau kelengkapan dari isi makalah yang telah kami sungguhkan ini. Mungkin salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.